Assalamualaikum. Nah, kali ini Emak akan bercerita tentang nyamuk yang menakjubkan. Seperti kemarin-kemarin, ini adalah kisah fabel inspiratif yang tokoh-tokohnya diperankan oleh para binatang ya. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Langsung aja kita mulai ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sangat tamak dan serakah. Semua pohon di hutan ia tebangi, sehingga banyak binatang yang kehilangan tempat tinggal dan tempat mencari makan. Raja yang serakah itu tidak bisa kita biarkan saja semena-mena menebangi pohon-pohon di hutan. Kita bisa mati kelaparan dan kehilangan tempat tinggal kalau kita diam saja, kata monyet. Kau benar kawan, aku juga kehilangan sarangku karena pohon tempatku meletakkan sarang juga ditebang, kata burung sedih. Bukan burung sedih ya, tapi maksudnya kata burung dengan perasaan yang sedih. Saat semua binatang tengah berkumpul untuk berunding, tiba-tiba terdengar suara dari nyamuk. Aku siap menjadi sukarelawan untuk menghentikan kesombongan raja, teriaknya. Tentu saja, banyak hewan yang mencibir keberanian nyamuk. Selain dia kecil dan lemah, selama ini tidak ada yang berani menentang raja yang terkenal sangar, kejam, dan sombong itu. Apa katamu tadi? Kamu berani dan mau melawan raja yang kejam itu? Kamu hanya binatang kecil, mana bisa, sahut sapi. Aku sungguh-sungguh, aku tidak takut, jawab nyamuk. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan siapapun, termasuk kemampuan nyamuk. Meskipun tubuhnya kecil, dia berani dan sungguh-sungguh mau menjadi sukarelawan. Kenapa kita tidak memberinya kesempatan? Ujar gajah. Mungkin ini yang menyebabkan kita mendapat perlakuan sewenang-wenang karena kita tidak pernah bisa bersatu dan saling mendukung, ujar sapi menimpali. Sebaiknya kita beri nyamuk kesempatan karena kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa dia lakukan. Bisa dilakukan nyamuk sebelum kita mencobanya, ujar gajah dengan bijak. Gajah benar, kita semua setuju dengan usul gajah. Kita beri kesempatan kepada nyamuk, ujar semua binatang. Terima kasih atas kepercayaan kalian kawan-kawan. Lalu nyamuk bergegas terbang menuju istana sang raja. Saat nyamuk sampai di istana sang raja, rupanya raja sedang tidur di kamarnya. Tepat sekali, misiku akan berjalan dengan baik, ujar nyamuk yang langsung hinggap di tubuh sang raja. Si nyamuk kecil langsung menjalankan misinya. Ia langsung menusukkan paruh tajamnya ke beberapa bagian tubuh sang raja. Setelah merasa tugasnya selesai, nyamuk pun langsung terbang kembali ke hutan, menemui teman-temannya. Hai kawan-kawan,
Misiku sudah berhasil. Aku melaksanakannya, tapi kalian harus tetap sabar untuk menunggu beberapa hari lagi untuk melihat hasilnya, ujar nyamuk ketika sampai lagi di hutan. Benar saja, beberapa hari kemudian raja demam hebat. Seluruh tabib istana tidak ada yang bisa mengobati penyakit sang raja. Hingga akhirnya raja yang tamak, serakah, dan sombong itu pun meninggal dunia. Akhirnya semua binatang percaya bahwa semua kejadian yang telah menimpa raja sombong itu adalah hasil kerja nyamuk kecil yang telah mereka sepelekan. Mereka sadar bahwa setiap makhluk punya kelebihan yang luar biasa. Selesai. Nah, dari kisah nyamuk yang menakjubkan ini, kira-kira apa yang bisa adik-adik simpulkan ya, yang bisa adik-adik ambil hikmahnya, ambil pelajarannya? Ya, benar. Jadi, kita itu jangan mudah menyepelekan kemampuan seseorang, meskipun orang itu terlihat lemah, terlihat kecil, bahkan terlihat kayaknya nggak mungkin dia bisa melakukan itu. Jangan pernah menyepelekan hal seperti itu ya. Siapa tahu mungkin dia tidak kelihatan hebat, dia tidak kelihatan kuat, tapi dia pintar. Nah, seperti itu ya. Karena setiap orang ataupun setiap makhluk itu mempunyai kelebihan masing-masing. Seperti adik-adik semua, mungkin ada yang jago berenang tapi tidak pandai berlari, tidak pandai olahraga yang lain tapi dia jago berenang. Mungkin ada di antara adik-adik yang senang membaca tapi tidak senang bermain. Atau ada juga di antara adik-adik yang bisa senang pelajaran matematika tapi tidak senang pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ya setiap sesuatu itu, setiap orang ataupun binatang ataupun makhluk, semua itu punya kelebihan masing-masing. Jadi alangkah lebih bagusnya kalau kita bisa saling menghargai, menghormati kelebihan masing-masing. Jangan terlalu yang dilihatnya itu kekurangannya saja, jangan. Karena lebih banyak lebihnya daripada kurangnya. Seperti kita nih, lebih banyak nikmat yang kita terima daripada daripada ujian itu mungkin dianggapnya sedikit dibanding nikmat. Coba kalau kita hitung nikmat kita, ada yang bisa enggak kan ya. Nah, demikian adik-adik. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, bahagia, selamat. Nah, lain waktu Uma akan menceritakan lagi kisah-kisah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.